Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin, nahmaduhu ya dzal jalali wal ikram. Assalatu wassalamu ala Rasulillah sayyidina wa maulana Muhammadin abdillah, la haula wala quwwata illa billah, ma ba'd. Hadratul muhtaramin yang terhormat Al-Mukarram Habib Ja'far Al-Musawwa, yang saya hormati para jamaah sesudah salat maghrib yang berada di ruang utama salat Masjid Agung Jawa Tengah, para santri Ma'had Tahfidz Al-Quran MAJT Basnas Jawa Tengah, yang saya hormati para pendengar setia Radio Dais serta Radio Gaul dan pemirsa MAJT TV dan TVku dimanapun Anda berada. Alhamdulillah, segala puji milik Allah Subhanahu wa Ta'ala yang telah memberikan kita kebahagiaan, kenikmatan dunia dan akhirat, sehingga di kesempatan yang penuh berkah ini kita dipertemukan kembali dalam kajian kitab Riyadhus Shalihin dengan keadaan sehat walafiat. Kajian pada malam hari ini yaitu kitab Riyadhus Shalihin, insyaallah akan mengusung sebuah tema makruh makan dengan bersandar. Untuk itu apabila nanti para jamaah dan para santri yang ingin bertanya bisa ditanyakan langsung kepada guru kita, beliau Al-Mukarram Al-Habib Ja'far Al-Musawwa. Dan bagi para pendengar serta pemirsa yang ingin bertanya bisa melalui channel WhatsApp-nya Radio Dais di 0821 336 70.000. Untuk mengawali kajian pada malam hari ini, mari terlebih dahulu kita buka dengan bacaan kitab ala niyatina wa ala niyatikum bi barakati suratul Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin, arrahmanir rahim, maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in, ihdinas siratal mustaqim, siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Selanjutnya kami persilakan kepada Al-Habib Ja'far Al-Musawwa untuk menyampaikan materi di kajian malam ini. Assalamualaikum warahmatullahi ta'ala wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin, wa bihi nasta'in ala umurid dunya waddin. Summa salatu wassalamu ala imamil anbiya'i wal mursalin, sayyidina wa habibina wa syafi'ina wa qurrati a'yunina wa maulana Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Amma ba'd. Bapak Ibu hadirin hadirat yang saya hormati, dan juga para pemirsa MAJT TV dan juga pemirsa TVku serta pendengar Radio Dais dan juga Radio Gaul FM dimanapun berada, rahimahullah. Alhamdulillah, kita senantiasa bersyukur pada Allah Subhanahu wa Ta'ala atas segala kenikmatan yang selalu diberikan kepada kita. Alhamdulillah, kita pada malam ini dipertemukan di ruang sholat utama Masjid Agung Jawa Tengah yang kita cintai ini untuk mengikuti program dari ketakmiran Masjid Agung Jawa Tengah, yaitu kajian ba'dal maghrib, yang mana setiap malam Jumat kita dengan panduan kitab Riyadhus Shalihin. Mudah-mudahan apa yang nanti saya sampaikan bisa bermanfaat untuk kita semuanya. Amin ya rabbal alamin.
Hadirin hadirat rahimakumullah, apa yang sudah sering saya sampaikan bahwa kalau di dalam bab satu kitab itu ada tentang tema-temanya, maka itu pengarangnya ini menganggap penting. Itu yang pertama. Yang kedua, apalagi babnya itu ada rekomendasi dari Nabi Muhammad SAW. Jadi kalau Nabi itu memerintahkan sesuatu atau kalau Nabi itu melarang sesuatu, maka itu adalah sesuatu yang sangat penting. Karena tidak ada ucapan-ucapan Nabi itu yang sia-sia. Baik itu terkait dengan perintah ataupun terkait dengan larangan. Jadi Nabi ditugaskan oleh Allah, diperintahkan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala bukan untuk bermain, bukan untuk bersantai-santai, tapi sebagai arsalahu rahmatan lil alamin, untuk menebarkan kasih sayang ke seluruh alam ini. Maka dari itu, semua umat Islam, baik yang kecil, yang sudah besar, yang sudah dewasa, yang sudah tua, baik yang miskin, yang kaya, baik rakyat biasa maupun pejabat, itu semuanya harus merujuk kepada contoh yang diberikan oleh Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Karena memang secara mutlak Allah Subhanahu wa ta'ala sudah memilih Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, yaitu uswatun hasanah, contoh atau suri tauladan. Jadi siapapun, maka kalau ingin menjadi baik, kalau ingin selamat nanti di akhirat, kalau ingin masuk surga, maka harus mengikuti Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Maka dari itu, para ulama-ulama yang menyusun kitab-kitab, khususnya kitab-kitab hadis, mereka tidak menyia-nyiakan sehingga terwujud menjadi bab ini, bab itu. Jadi yang disampaikan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ini sesuatu yang penting. Sebagaimana tadi disampaikan bahwa tema pada kali ini adalah tentang makruh makan dengan bersandar. Makruh itu artinya kalau dalam bahasa Indonesia itu yang dibenci. Tapi dibencinya itu tidak sampai menjadikan keharaman. Jadi makruh itu kalau dilaksanakan tidak berdosa, tapi kalau ditinggalkannya mendapat pahala. Jadi sesuatu yang makruh itu prinsipnya seperti itu. Nah, di sini makruh makan dengan bersandar. Kenapa kok tidak baik? Pasti ada sesuatu, ya. Yang pertama, orang makan bersandar itu secara kesehatan itu tidak baik, atau gampangannya itu mudah keselak, ya, tersedak.
Kalau orang tersedak itu bisa menjadi berbahaya ketika ada seseorang yang memiliki penyakit tertentu. Ya, bisa jadi dengan tersedak itu maka jantungnya bisa berhenti, pernafasannya bisa terganggu. Ya, karena tersedak itu air atau makanan itu bisa naik ke atas, bisa langsung ada yang keluar dari hidung dan itu bisa langsung naik ke otak. Ya, maka dari itu hal-hal yang bisa membahayakan itu Nabi mencegahnya atau Nabi tidak melakukannya. Dan yang kedua, orang makan dengan bersandar itu seolah-olah dia itu tidak menghargai rizki yang diberikan oleh Allah. Ada satu riwayat lagi, orang makan tidak boleh dengan telanjang badan atau ngeligo. Ya. Kenapa? Ya karena ada yang mengatakan itu sama halnya orang itu tidak menghargai yang memberi rizki. Orang ketika diberi sesuatu itu harus menunjukkan sikap terima kasih dalam ucapannya, kemudian sikapnya menundukkan kepala, kan begitu, supaya orang yang memberi itu senang dengan kita. Nah, maka dari itu ada yang mengatakan orang yang makan dengan bersandar, kemudian tidak pakai baju, itu bisa dikatakan orang itu tidak menghargai Allah yang memberinya. Nah, sekarang terlepas dari itu, ya, terlepas dari tadi saya mengatakan bisa begini, bisa begitu, terlepas dari itu, saya bacakan Bismillahirrahmanirrahim. An Abi Juhaifah Wahb bin Abdillah radhiyallahu an qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam la aqulu muttaqian, rawahul Bukhari. Dari Abu Juhaifah Wahb bin Abdullah radhiyallahu an berkata, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, aku tidak pernah makan dengan bersandar. Hadis riwayat Imam Bukhari. Jadi saya katakan terlepas dari mungkin tadi ya. Tadi itu kan katanya berarti mungkin tidak menghargailah, kesehatanlah. Terlepas dari itu, ya, taruhlah misalnya makan bersandar itu tidak membahayakan, tidak sampai tersedak. Taruhlah makan tidak memakai baju itu tidak termasuk tidak menghargai Allah, termasuk misalnya seperti itu semua. Tapi Nabi sendiri sudah mengatakan, saya tidak pernah makan dengan bersandar, tidak pernah makan. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam itu dijaga oleh Allah, dihindarkan dari sesuatu yang tidak baik. Jadi Rasulullah itu dijaga oleh Allah, dihindarkan dari sesuatu yang tidak baik. Rasulullah itu maksum, dijaga oleh Allah. Jadi tidak ada sifat-sifat Rasul yang tercela.
Ya. Tidak ada sifat-sifat Rasul yang tercela. Maka saya pernah mengatakan, orang yang pernah mengatakan seandainya Nabi itu hidup di Indonesia, masa kecilnya mungkin ikut-ikutan nyolong jambu kayak teman-temannya, itu orang yang ngawur, orang yang sembrono, tidak kenal siapa itu Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam. Makanya seluruh manusia itu diperingati hari wafatnya. Kalau Nabi itu diperingati hari kelahirannya, ya artinya apa? Orang bisa menyaksikan, melihat, mempelajari bagaimana Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam dari sebelum lahir sampai lahir, masa kanak-kanaknya, masa remajanya, masa tuanya, sampai wafatnya. Kitab Maulid itu disusun ada 140-an. Semua itu mengupas tentang sejarah Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Dari sisi ini, dari sisi itu. Coba, ayo buka bersama-sama. Adakah sifat Rasulullah yang tercela? Baik di masa kanak-kanak, di masa ini, bahkan waktu bayi pun Nabi tidak pernah menunjukkan sifat yang tercela. Begitu ya. Jadi artinya segala yang baik maka dilakukan oleh Rasulullah. Segala yang tidak baik maka tidak dilakukan oleh Rasulullah. Jadi kalau Rasulullah tidak melakukan sesuatu, itu berarti tidak baik. Ini berkembang lagi, ya. Misalnya ada ulama-ulama fikih, ya, ulama-ulama fikih yang mengharamkan binatang ini, ya. Sekalipun Nabi tidak mengharamkan, tapi karena Nabi tidak makan, maka orang-orang ini menduga ini enggak baik ini. Ya, contohnya misalnya Nabi tidak mengharamkan binatang yang hidup di dua alam. Nabi tidak mengatakan, oh ini haram hidup di dua alam, tidak. Tapi Imam Syafi'i mengharamkan. Kenapa? Karena kalau Nabi tidak makan, sekalipun Nabi tidak mengharamkan, ini pasti ada sesuatu. Ya. Ada sesuatu. Orang makan binatang itu kan akan tertular dari sifat-sifat binatang. Ya. Orang yang sukanya makan daging RW, gitu ya. Tahu ya RW ya? Raja Waung. Maka akan tertular sifat-sifat. Misalnya seperti itu. Orang makan babi. Babi itu binatang yang paling jorok. Orang yang makan babi akan tertular dari sifat-sifat jorok. Orang yang makan darah ular, minum darah ular, makan ular, akan tertular. Dan binatang yang hidup di dua alam itu, dia punya dua karakter yang berbeda. Karena karakter di laut dan karakter di darat itu berbeda. Ya. Jadi kalau ada orang makan makanan yang hidup di dua alam, maka dikhawatirkan akan memiliki sifat-sifat mudabdab. Ya, rono rene. Seperti orang munafik. Itu sifat yang tercela. Begitu. Di depan dia baik, di belakang dia mengolok-olok. Itu sifat orang munafik. Maka dilarang. Nabi tidak melarang jeruan,
tapi Nabi tidak makan jeruan. Ya. Nah, hal yang demikian itu muncul fatwa. Oh, ada yang mengatakan kalau jeruan itu makruh, tidak baik, karena Nabi tidak makan jeruan. Nah, sekarang ini kita baru tahu bagaimana akibat orang mengkonsumsi jeruan. Kolesterol, asam urat, ini penyakit-penyakit yang mematikan, begitu. Nah, sehingga tadi itu yang saya sampaikan. Kalau Nabi itu tidak melakukan, apalagi Nabi mengatakan saya tidak pernah makan dengan bersandar, itu berarti makan bersandar itu tidak baik. Ya. Orang kalau sudah melihat seperti itu tidak perlu membahas, tidak perlu membahas. Karena apa? Kalau Nabi tidak suka ya sudah, tanpa memperhatikan kenapa kok Nabi tidak suka, apa begini, apa begitu, tidak. Ya, orang yang namanya percaya dengan Nabi itu ya sami'na wa ata'na. Seperti Sayyidina Umar bin Khattab ketika mau mencium Hajar Aswad mengatakan, "Hei, kamu adalah batu biasa, tidak bisa memberikan manfaat." Artinya manfaat itu aku nek ngambung gue jadi seger, aku nek mencium kamu saya jadi kuat, tidak. Tapi karena aku melihat kekasihku yaitu Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam menciummu, maka saya menciumnya. Nah, itu orang yang beriman itu seperti itu. Dikuatkan lagi dengan firman Allah, "Qul in kuntum tuhibbunallaha fattabi'uni yuhibbukumullah wa yaghfir lakum dzunubakum." Kita ini diperintahkan kalau kamu cinta kepada Allah, maka harus mengikuti Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Nah, tadi hadisnya mengatakan bahwa aku tidak pernah makan dengan bersandar. Kalau sudah begitu, maka ini muncul ketentuan hukumnya dikatakan makruh. Makruh itu tidak baik. Jadi kalau kita melaksanakan tidak berdosa. Tapi kalau kita meninggalkan itu dapat pahala. Nah, saya dulu pernah sampaikan Imam Abdullah Al-Haddad, beliau mengatakan hendaknya kau jadikan sesuatu yang mubah itu bisa berpahala. Ya, sesuatu yang mubah itu bisa berpahala. Mubah itu kan kalau dilaksanakan tidak dapat pahala, kalau ditinggal tidak berdosa. Jadi ditinggal tidak dapat pahala, dilakukan tidak berdosa. Dilakukan tidak dapat pahala, ditinggal tidak berdosa. Dibolak-balik pokoknya boleh-boleh aja. Itu namanya mubah. Seperti orang makan, ya, makan itu mubah. Orang makan tidak dapat pahala, orang tidak makan tidak berdosa, begitu. Pagi-pagi makan enggak kamu? Enggak ah, nanti aja. Enggak dosa. Ya, biasa makan jam 6, jam 5 kita makan, enggak dapat pahala, tidak berdosa. Itu namanya mubah. Tapi kalau kita niatkan, aku nanti mau pergi, maka saya makan dulu supaya saya kuat. Nanti malam ini ada istighosah. Kalau saya tidak makan nanti saya lemes, maka saya makan dulu supaya saya bisa ikut istighosah, supaya tidak ngantuk, supaya tidak begini, tidak begini. Nah, hal yang mubah itu bisa menghasilkan pahala karena makan diniatkan untuk
supaya kuat badannya kalau kuat untuk beribadah. Nah, ini kata Habib Abdullah Haddad, supaya apa yang kita lakukan ini bisa berpahala. Orang berbicara, ngobrol, itu mubah. Tapi jadikan pembicaraanmu itu bisa berpahala. Kita selingi dengan zikir, kita selingi dengan sholawat, dan kita selingi dengan pesan-pesan yang baik, sehingga omongan kita, obrolan kita ini menghasilkan pahala. Jadi seperti itu. Nah, maka dari itu jangan sampai kita ini sudah tidak menghasilkan pahala, lalu kita melakukan sesuatu yang makruh terus. Kalau makruh dilakukan karena biasanya kalau sudah makruh itu pasti ada efek samping yang tidak baik. Misalnya tadi itu makan jeroan, walaupun tidak dosa kita ini, tapi kalau kita terus pasti ada efeknya. Merokok, ya, meskipun ada yang mengharamkan, tapi sebagian besar hanya memakruhkan. Orang merokok tidak berdosa, tapi kalau terus ada yang nggak baiknya, kesehatannya terganggu. Jadi artinya kita mulai belajar jangan mengabaikan sesuatu yang Nabi itu tidak mau melakukan. Jadi kalau Nabi tidak mau melakukan itu berarti itu hal yang bisa mengakibatkan tidak baik, begitu ya. Jadi kita tidak sekedar soal dosa dan kita tidak sekedar ini sebabnya bagaimana, tidak. Pokoknya kalau Nabi tidak melakukan, Nabi tidak mau, maka itu berarti sesuatu yang tidak baik. Nah, kita belajar dari situ karena tolak ukur keimanan seseorang itu diukur dari sejauh mana dia itu mengikuti sunnah-sunnahnya Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Itu tolak ukurnya keimanan seseorang. Dan sebaliknya, bila seseorang itu tidak mengikuti sunnah-sunnah Rasul, tidak mengikuti perilaku-perilakunya Rasul, itu pertanda imannya lemah, imannya sedikit atau imannya tipis. Maka dari itu, bagaimana supaya iman kita ini selalu meningkat? Maka kita mencoba untuk belajar mengikuti apa yang menjadi kebiasaan, kesunahan dari Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Ya, seperti yang kemarin saya sampaikan, orang makan harus tangan kanan. Ada yang mengatakan, alah ora perlu, sing pentingan pokoknya melebuni podo, melebuni yo alon, ya. Tangan kiri dengan tangan kanan itu sama aja. Misalnya ada yang begitu. Ini pertanda imannya itu lemah. Orang yang beriman ketika diberitahu, oh Rasul itu kalau makan dengan tangan kanan, sami'na wa ata'na, tanpa membahas, tanpa berpikir kenapa, sebabnya apa, dipelajari tanpa itu. Silakan mempelajarinya, boleh. Tapi bagi orang yang beriman itu sami'na wa ata'na itu didahulukan. Itu tanda orang yang iman seperti itu. Kalau selain Rasulullah tidak boleh. Ya, misalnya ada istilah kita tidak boleh taklid buta. Ya, tidak boleh taklid buta. Oke lah, misalnya Imam Syafi'i begini, terus kita tidak mau cari tahu misalnya. Ada yang mengatakan tidak boleh. Tapi kalau kita mengikuti Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, tahu tidak tahu, maka itu dianjurkan, itu dihargai,
nilai pahalanya tidak seperti orang yang tidak mengikuti Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Ya, saya kira cukup. Monggo para santri yang ingin bertanya atau para pemirsa atau pendengar yang ingin bertanya lewat WhatsApp, ya, dipersilakan. Jadi silakan santri yang jadi jemaah bapak dan ibu yang mau bertanya silakan. Mas Santri, monggo. Dari bapak jemaah yang bertanya silakan. Bagaimana saya sih mau tanya, karena orang bingung itu kalau mau makan itu minum dulu, setelah minum terus makan, ataukah makan dulu setelah makan terus minum. Tata cara makan yang baik ala Rasulullah itu seperti apa? Ya, terima kasih. Cara Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam kalau makan yang baik, Nabi itu pertama kalau makan selalu kakinya itu ditekuk begini, ditekuk begini. Karena apa? Dengan ditekuk begini ini menahan lambung untuk menekan. Ya. Karena apa? Lambung itu misalnya segini, itu kalau ditekan yang bawah ini sehingga isinya tidak terlalu banyak, sudah cukup kenyang. Jadi kalau dia sudah cukup kenyang, dia berdiri, ini masih ada yang kosong, itu tidak sampai kekenyangan, gitu ya. Begini. Kemudian Nabi itu setelah makan, beliau ada jangka waktunya untuk meminum. Jadi tidak langsung diminum. Karena kalau langsung diminum, maka ini makanan ini langsung blek, amblong. Itu prosesnya itu akan menyulitkan bagian yang menggiling. Jadi kalau tidak diminumi itu kayak kopi kalau digiling itu brolnya sedikit. Jadi menggilingnya itu bisa tuntas semua. Tapi kalau semua leng itu agak kacau. Maka ada yang mengatakan itu adalah cara sehat. Jadi kalau kita makan itu sebaiknya jangan langsung diminumi. Ya, kasih jeda kira-kira 5 menit. Setelah 5 menit baru kita minum. Bahkan ada yang mengatakan 10 menit baru diminum itu. Awake dhewe kan ora betah. Karepe dhewe pokoke glek ya bleng ngono ya. Ibarat kuwi glegekan gitu ya. Jadi sampai tata cara Nabi memakan itu saya pernah bercerita begini. Dulu Imam Syafi'i itu mendapatkan buah semangka. Buah semangka, dia bingung cara makannya itu bagaimana. Karena beliau ini selalu berpatokan kepada Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, maka beliau tidak makan semangka sebelum beliau tahu bagaimana cara Rasulullah makan semangka.
Karena semangka itu aslinya dari Afrika. Ya, datang sampai ke Arab. Dia cari riwayat-riwayat siapa yang pernah menemukan, melihat Nabi memakan buah semangka. Akhirnya ditemukan. Buah semangka itu kan kalau memotong kan atasnya tipis, kan begitu. Kalau tidak begitu kan tidak bisa dimakan. Ya. Nah, akhirnya beliau mendapatkan cara makannya Rasulullah. Jadi kalau atasnya ini tipis, beliau kalau makan begini, ini dimakan sampai separuh ini, terus dibalik terus dimakan lagi. Jadi arahnya selalu dari kanan terlebih dahulu, baru ke kiri. Jadi bukan terus gini tidak. Dari kanan separuh, terus dibalik, dari kanan separuh, terus sampai habis. Begitu Imam Syafi'i mengetahui ada riwayat seperti itu, baru beliau mau makan semangka ala Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Jadi kita ini sudah diperintahkan oleh Allah, sudah diisyaratkan oleh Allah bahwa Rasulullah ini sebagai contoh suri tauladan dalam kehidupan. Kalau kamu mau selamat di akhirat, kalau kamu mau ketemu Allah, kalau kamu mau mendekat kepada Allah, ya contohnya adalah Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Jadi pokoknya kita ini jangan malas-malas, jangan bosan-bosan untuk belajar mengikuti dalam segala aspek kehidupan kepada Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Saya kira itu ya. Kita ini mencontoh para sahabat-sahabat Nabi. Sahabat Nabi itu selalu dalam keseharian itu sibuk berlomba-lomba untuk mengikuti apa yang dilakukan oleh Nabi. Bagaimana cara Nabi berwudu itu diikuti. Caranya bagaimana? Sholatnya itu bagaimana, diikuti ya, karena Nabi tidak pernah mengajarkan kamu kalau sholat rukuknya begini loh ukurannya, yang lempeng nggak boleh begini, nggak boleh begini, misalnya gitu. Nabi tidak pernah mengatakan itu, hanya Nabi mengatakan shollu kama ra'aitumuni usolli, sholatlah kamu sebagaimana kamu melihat aku sholat. Sahabat itu ada yang perhatikan, kalau sholat begini, takbirnya begini, kalau sujud begini, kakinya begini, tangannya begini. Itu karena mereka ingin bahwa apa yang dilakukan itu tidak keluar dari apa yang diajarkan oleh Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Karena mereka yakin bahwa Nabi itu memang diutus oleh Allah untuk menjadi suri tauladan, untuk menjadi contoh yang baik, sehingga mereka yakin apapun yang dilakukan oleh Nabi, cara makannya beliau, cara tidurnya beliau, itu dipelajari, diperhatikan oleh sahabat, baik itu lewat istri-istrinya. Lalu istri-istrinya ditanya oleh sahabat-sahabat, Rasulullah itu kalau tidur bagaimana? Oh, tidurnya begini. Rasulullah itu kalau di rumah bagaimana? Oh, Rasulullah kalau di rumah begini. Dia juga ikut ngerewangi, ngasahi, masak, ikut merewangi istri-istrinya begitu. Jadi semuanya itu ditanyakan karena ya itu tadi keyakinannya bahwa Nabi Muhammad itu diutus oleh Allah sebagai uswatun hasanah. Ya, insyaallah mudah-mudahan kita bisa selalu istiqomah mengikuti apa yang dicontohkan oleh Rasulullah SAW, sehingga kita bisa selamat dunia dan juga selamat akhirat. Amin ya rabbal alamin. Dari saya kurang lebihnya mohon maaf. Akhirul kalam, wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh.